Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Opini Hukum yang dikelola oleh Pardo Gultom, SSOS, SH, MH. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aliran-aliran hukum sebagai topik dalam pengantar ilmu hukum bagian ke-8 ini. Jangan lupa subscribe, centang lonceng, like, komen, dan share ya guys. Aliran hukum penting artinya karena mempengaruhi pembuatan undang-undang dan penerapan atau praktik hukum antara lain proses peradilan. Secara tradisional, hukum dipandang bersifat idealitas dan etis. Pada zaman klasik, yaitu abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-5 Masehi, hukum ditanggapi sebagai cermin aturan alam semesta. Pada abad pertengahan, yaitu abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi, hukum yang dituju adalah peraturan-peraturan dan ketentuan Tuhan. Sejak awal zaman modern, yaitu abad ke-15, secara spontan menyamakan hukum dengan hukum negara. Hukum adalah undang-undang dan yang diberlakukan oleh penguasa. Karena dipaksakan, maka hukum ini disebut hukum positif. Ketiga kutub pandangan ini sepanjang sejarahnya terpecah dan melahirkan berbagai bentuk aliran dan mazhab hukum yang mengekspresikan kondisi dan perkembangan masyarakat dari zamannya masing-masing. Para sarjana hukum membuat klasifikasi aliran-aliran teori hukum secara berbeda. Misalnya, Filmer Stuart Kakao Northrop mengklasifikasi ajaran atau aliran hukum ke dalam 5 bagian, yakni, aliran positivisme hukum, aliran pragmatik legal realism, aliran neo-Kantian dan Kelsenian ethical jurisprudence, aliran functional anthropological dan sociological jurisprudence, serta aliran hukum alam. Selain itu, Wolfgang Friedman membagi aliran hukum atas 3 bagian, yakni, pertama, aliran hukum alam, yaitu aliran yang didasarkan pada perenungan akan keadilan. Kedua, aliran positivis, yaitu aliran yang didasarkan pada pengaruh perkembangan masyarakat terhadap hukum. Dan ketiga, aliran yang didasarkan pada pengaruh kegunaan dan kepentingan. Sedangkan Surjono Sukanto menyebut aliran hukum terdiri dari 5 bagian, yaitu, pertama, mazhab formalistis. Kedua, mazhab sejarah. Ketiga, aliran utilitarianisme. Keempat, aliran sociological jurisprudence. Dan kelima, aliran realisme hukum. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu aliran-aliran yang ada dalam hukum. Yang pertama adalah aliran hukum alam. Yang dimaksudkan dengan hukum alam menurut ajaran ini ialah hukum yang berlaku universal dan abadi. Aliran yang menekankan moral dan keadilan sebagai pertimbangan mutlak hukum. Menilik sumbernya, hukum alam ini ada yang bersumber dari Tuhan atau kekuatan di luar manusia, dan ada yang mendasarkannya pada akal atau rasio. Pemikiran hukum alam yang berasal dari Tuhan dikembangkan, misalnya dan terutama, oleh para pemikir skolastik pada abad pertengahan, seperti Thomas Aquinas, Gratianus, dan lainnya. Sedangkan para pendasar ajaran hukum alam yang bersumber dari akal manusia, yaitu Grotius, Immanuel Kant, Fichte, Hegel, dan lainnya. Untuk membedakan dengan penyelidikan yang dilakukan para filsuf Yunani, para sarjana membagi hukum alam kepada hukum alam sebagai metode dan hukum alam sebagai substansi. Hukum alam sebagai metode adalah penyelidikan tertua sejak zaman kuno sampai kepada abad pertengahan, yang memusatkan diri pada usaha untuk menemukan metode atau membahas sumber yang dipakai untuk menciptakan peraturan-peraturan yang mampu menghadapi keadaan yang berubah-ubah dan beragam. Adapun hukum alam substansi marak diteliti pada sekitar abad 17 dan 18, yaitu mencari norma-norma dan peraturan-peraturan yang didasarkan pada asas-asas mutlak dan universal yang lazim dikenal sebagai peraturan hak-hak asasi manusia. Aliran yang kedua adalah aliran hukum positif. Apabila aliran hukum alam menganggap penting hubungan antara hukum dan moral, maka aliran hukum positif justru menganggap bahwa kedua hal tersebut harus dipisahkan. Menurut aliran hukum positif, hukum tidak berkaitan dengan keadilan dan tidak didasarkan pada pertimbangan dan penilaian baik dan buruk. Kemudian aliran ini terbagi kepada 2 cabang, yaitu, pertama, aliran hukum positif analitis, yang mengartikan hukum itu sebagai perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa, yaitu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan atau a command of the lawgiver. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup. Aliran ini dipelopori oleh John Austin. Dan kedua adalah aliran hukum murni, yang menolak menjadikan hukum hanya sebagai alat pemerintahan dalam negara-negara totaliter.
Dikatakan murni karena menurut aliran ini, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis, yaitu anasir etis, sosiologis, sejarah, dan juga anasir politis. Menurut aliran ini, hukum adalah sebagaimana adanya, yaitu yang terdapat dalam berbagai peraturan yang ada. Aliran ini dipelopori oleh Hans Kelsen. Yang ketiga adalah aliran hukum utilitarianisme. Tokoh aliran ini adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Bentham dan Mill dianggap sebagai pelopor individual utilitarianisme atau kebahagiaan individual manusia. Sedangkan von Jhering mempelopori konsep social utilitarianism atau kebahagiaan yang bersifat menyeluruh dan kelompok. Bentham menerapkan salah satu prinsip dalam utilitarianisme ke lingkungan hukum, yaitu bahwa tujuan manusia bertindak adalah untuk mendapatkan kebahagiaan sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan tergantung kepada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Sebagai contoh, dalam hal pemidanaan, menurut Bentham, harus bersifat spesifik dan hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar lagi. Peraturan yang positif harus memberikan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak mungkin individu. Pendapat senada juga disampaikan John Stuart Mill, yaitu bahwa suatu perbuatan seseorang adalah untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan orang tersebut. Sumber kesadaran keadilan bukan terletak pada hasil, akan tetapi pada rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Sementara Jhering memusatkan perhatian filsafat hukumnya pada konsep tentang tujuan dibentuknya hukum. Contohnya pada negara, hukum itu dibuat atas dasar kesadaran sepenuhnya untuk mencapai tujuan tertentu negara tersebut. Yang keempat adalah mazhab sejarah. Lahirnya mazhab sejarah dipengaruhi oleh teori Montesquieu, yang menyebutkan adanya hubungan antara jiwa suatu bangsa dengan hukum, dan juga pengaruh paham nasionalisme yang timbul pada awal abad 19. Adapun latar belakang terbentuknya mazhab ini adalah sebagai reaksi langsung terhadap pendapat tokoh hukum perdata di Jerman, yaitu Thibaut, yang dalam pamfletnya tentang keharusan akan adanya kodifikasi hukum perdata di Jerman. Thibaut menghendaki agar di Jerman diperlakukan kodifikasi perdata dengan dasar hukum Perancis. Kemunculan mazhab ini ditandai dengan tulisan Carl Friedrich von Savigny, yang menantang tulisan Thibaut, yang akhirnya dapat menghentikan gerak kodifikasi di negara tersebut selama lebih kurang 1 abad lamanya. Inti ajaran Savigny adalah bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama rakyat. Dan bahwa tiap bangsa dan masyarakat memiliki jiwanya masing-masing yang tercermin dalam kebudayaan dan adat yang berbeda-beda. Jiwa ini mengikat rakyat dan kesadaran mereka akan suatu kewajiban dan hukum. Hukum bersumber dari jiwa rakyat ini atau dikenal dengan istilah Volksgeist. Oleh karena itu, hukum berbeda pada setiap waktu dan tempat. Teori ini kemudian diikuti oleh banyak ahli hukum dari negara-negara di luar batas negara Jerman. Pengaruh pemikiran ini sangat terasa di Indonesia melalui para ahli hukum Belanda. Demikian besar pengaruhnya sehingga melahirkan suatu cabang ilmu hukum baru yang kita kenal sebagai ilmu hukum adat yang dipelopori oleh Van Vollenhoven, Ter Haar dan lainnya. Dalam lingkup perkembangan ajaran sejarah ini, muncul teori yang berasal dari Sir Henry Maine dengan bukunya yang berjudul Ancient Society. Dengan pendekatan antropologis, Maine mengetengahkan temuan bahwa hukum berkembang secara evolutif dari bentuk status ke bentuk kontrak, sejalan dengan perkembangan masyarakatnya dari yang sederhana ke masyarakat yang kompleks dan modern. Berbeda dengan masyarakat sederhana, pada masyarakat modern hubungan hukum antara para anggota masyarakat dilakukan atas dasar sistem hak dan kewajiban yang tertuang dalam bentuk suatu kontrak, yang dibuat secara sadar dan sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima adalah aliran hukum sociological jurisprudence yang tumbuh dan berkembang di Amerika dan dipelopori oleh Roscoe Pound. Aliran ini tergolong kepada penelitian sosiologis terhadap hukum, artinya didasarkan pada premis bahwa terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sepintas aliran ini seperti pengembangan atau kelanjutan dari mazhab sejarah. Walaupun dari segi asumsi dasarnya demikian, tetapi isi teori ini dengan teori sejarah jelas berbeda. Aliran sociological jurisprudence di Amerika menekankan pembuktiannya tentang peranan hukum terhadap masyarakat, yaitu pendekatannya dari hukum dan objeknya masyarakat. Adapun sosiologi hukum di Inggris adalah cabang dari sosiologi yang meneliti tentang pengaruh masyarakat kepada hukum di mana pendekatannya adalah dari ilmu kemasyarakatan dengan hukum sebagai objeknya. Sebagai contoh, tokoh yang termasuk dalam aliran ini adalah Eugene Ehrlich,
yang mengatakan bahwa harus dibedakan antara hukum positif di satu pihak dan hukum yang hidup dalam masyarakat di pihak lain. Hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi. Selain itu, bahwa pusat perkembangan hukum pada waktu sekarang, dan juga pada waktu yang akan datang tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum ataupun keputusan hakim, melainkan pada masyarakat itu sendiri. Hal senada juga disampaikan oleh Roscoe Pound, yang mengatakan bahwa hukum harus dipelajari pada tindakan-tindakan yang dilaksanakan dan yang berlangsung, bukan pada kalimat-kalimat yang tertulis dalam undang-undang. Yang kelima adalah aliran realisme hukum yang merupakan perluasan atau perkembangan dari aliran hukum positif. Aliran realisme hukum dipelopori oleh John Chipman Gray dan Carl Llewellyn, dengan inti ajarannya, yaitu, bahwa dalam melakukan penelitian hukum harus dilakukan pemisahan sementara antara das solen atau yang seharusnya, dengan das sein atau sebagaimana adanya, menitik beratkan perhatian pada hakim dan penyelidikan hukum yang bertujuan melukiskan apa yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya. Dan inti ajaran dan slogan terkenal aliran realisme hukum adalah bahwa sumber hukum adalah putusan-putusan hakim atau all the law is judged by the law. Dan yang terakhir adalah aliran critical legal studies atau studi hukum kritis, yang berisi penentangan terhadap norma-norma dan standar-standar di dalam teori dan praktik yang selama ini telah diterima. Penganut studi hukum kritis percaya bahwa logika-logika dan struktur hukum muncul dari adanya power relationship dalam masyarakat. Aliran ini mengecam doktrin netralitas, kemurnian dan otonomi hukum dengan menyatakan bahwa istilah-istilah tersebut tak lebih sebagai mitos belaka, karena dalam kenyataannya hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, namun sangat ketat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik yang subjektif. Aliran studi hukum kritis menawarkan solusi agar pengkajian hukum dapat dilakukan tanpa harus terjebak oleh pikiran positivisme hukum, yaitu dengan menghilangkan pemisahan antara doktrin hukum dengan teori sosial empiris. Menurut Milovanovic, Critical Legal Studies was an outgrowth of the critical development of realism atau studi hukum kritis berakar pada legal realism sebagai salah satu aliran yang muncul dalam teori hukum. Dan pada perkembangannya, aliran studi hukum kritis ini melahirkan beberapa teori atau aliran, seperti feminist legal theory dan critical race theory. Demikian penjelasan kami tentang aliran hukum pada pengantar ilmu hukum bagian ke-8 kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti penjelasan kami selanjutnya pada video yang akan datang. Terima kasih dan semoga bermanfaat.